Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maditya Gimnastiar dengan NIM C1C020106 dari kelas R12 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi saya tentang pengertian mengenai PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai dengan dosen pengampu saya sendiri yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan pemerintah. Dalam bahasa Inggris, PPN biasa disebut Value Added Tax atau VAT atau Goods and Service Tax atau GST. PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan termasuk jenis pajak tidak langsung. Dimaksud tidak langsung artinya pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain. Dalam hal ini pedagang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain konsumen akhir yang menjadi penanggung pajak tidak menyetorkan langsung ke kas negara. Besaran tarif PPN yang pada umumnya sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri. Sementara pada ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP dikenakan tarif PPN khusus sebesar 0%. Tarif PPN sebesar 10% dapat berubah menjadi paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. PPNBM adalah kepanjangan dari pajak penjualan atas barang mewah. Pajak barang mewah atau PPNBM yakni pungutan tambahan setelah atau di samping pajak pertambahan nilai atau PPN. Itu sebabnya dalam pengertian PPNBM, pajak ini bukanlah pajak yang dapat dikreditkan sebagaimana yang berlaku pada pajak PPN. Merujuk pada pasal 8 UU nomor 42 tahun 2019, tarif PPNBM yang paling rendah ditetapkan sebesar 10% dan paling tinggi 200%. Jika pajak PPN dipungut pada setiap lini transaksi alias dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau dagang setiap transaksi, maka pajak PPNBM artinya pajak yang hanya dipungut sekali saja. Tarif PPNBM dikenakan yakni pada saat impor barang kena pajak atau BKP, yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang merupakan produsen atau pabrikan dalam negeri dari BKP yang tergolong mewah tersebut. Perbedaan lainnya, contoh PPNBM yakni pajak yang berlaku untuk barang-barang yang tergolong mewah seperti mobil, perhiasan, apartemen, rumah townhouse, pesawat udara, dan sejumlah barang mewah impor. Yang ketiga yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan memiliki peranan penting dan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap kelangsungan masyarakat, terutama di Indonesia. Setiap harta yang dimiliki wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Pajak terdiri dari pajak bumi dan bangunan. Pajak tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak. Pajak bumi adalah pengenaan pajak atas permukaan bumi atau lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Sedangkan pajak bangunan adalah pengenaan pajak atas konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada lahan. Konstruksi teknik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten kota. Yang selanjutnya yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1967 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam UU Nomor 21 Tahun 1997, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000, disebut dengan UU BPHTB, memberikan pengertian mengenai BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya yang disebut pajak. Jadi BPHTB adalah sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Undang-Undang BPHTB menyebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Pasal 5 Undang-Undang BPHTB menyatakan bahwa tarif BPHTB merupakan tarif tunggal sebesar 5%. Penentuan tarif tunggal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan. Dan yang terakhir adalah bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Secara lengkapnya, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Dokumen yang dikenai bea materai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang dapat digunakan di muka pengadilan. Misalnya, dokumen kontrak, pengadaan meja kursi kantor, dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi, dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan. Nilai bea materai yang berlaku saat ini adalah Rp3.000 dan Rp6.000 yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen. Bea materai tidak diperlukan nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun objek pajak. Pembayaran bea materai terjadi terlebih dahulu daripada saat terhutang. Waktu pembayaran dapat dilakukan secara insidentil dan tidak terikat waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan informasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.